Perkenalkan, saya Vidya Yulia Sabila dengan nomor NIM 093. Perkenalkan, saya Kamasya Mitagarini dengan NIM 112. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmawati dengan NIM 11. Halo, saya Syifa Irenisa dengan NIM 089. Perkenalkan, nama saya Arja Diwinta dengan NIM 091. Perkenalkan, nama saya Cinta Amanda Putri dengan NIM 087. Perkenalkan, nama saya Krisna Agung Nugroho dengan NIM 088. Yang pertama, saya akan memaparkan beberapa resiko yang ada dalam sektor bisnis angkutan. Yang pertama ada naik turunnya harga bahan bakar. Yang kedua, munculnya kredit lunak. Yang ketiga, bisnis angkutan yang dipengaruhi oleh agen travel. Yang keempat, ada biaya izin trayek. Yang kelima, ada biaya perawatan kendaraan. Dan yang terakhir, fasilitas jalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai poin-poin tadi. Yang pertama, ada naik turunnya harga bahan bakar. Ketika harga bahan bakar mengalami kenaikan, maka sektor bisnis angkutan juga menaikkan harga perjalanannya agar tidak terjadi kerugian nantinya. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kenaikan biaya operasional sehingga meningkatkan biaya keseluruhan dan mengakibatkan kenaikan harga tarif dari bisnis angkutan. Yang ketiga, ada bisnis angkutan yang dipengaruhi oleh agen pariwisata. Agen pariwisata memudahkan masyarakat untuk menentukan rute perjalanan yang akan dituju. Oleh karena itu, dengan adanya agen perjalanan dapat membuat bisnis angkutan menjadi sepi pelanggan. Namun, jika bisnis angkutan dan agen pariwisata bekerja sama, maka akan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya, resiko pada sektor bisnis angkutan. Yang keempat, biaya izin trayek. Seperti yang diketahui, untuk mengangkut penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, perusahaan angkutan harus memiliki izin trayek yang berlaku selama 5 tahun. Dengan biaya izin trayek yang lumayan mahal, menyebabkan perusahaan angkutan tidak memperhatikannya, sehingga ada kalanya perusahaan memasukkan izin trayeknya. Yang kelima, biaya perawatan kendaraan. Yang kelima, biaya perawatan atau biaya pemeliharaan adalah sejumlah anggaran yang ditunjukkan untuk menjaga aset usaha, yaitu armada, agar tetap dalam kondisi optimal selama pemakaian, sehingga setiap kendaraan pasti akan memerlukan maintenance setiap periodenya. Dan yang terakhir adalah fasilitas jalan. Fasilitas jalan yang kurang memadai bagi bisnis angkutan akan berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Fasilitas jalan yang kurang memadai akan menimbulkan berbagai kondisi seperti kemacetan, jalan rusak, dan lain-lain. Jenis-jenis resiko. Resiko secara umum dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu resiko fundamental, yaitu resiko yang apabila terjadi akan dapat menimbulkan kerugian di luar kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Akibat yang ditimbulkan juga bisa sangat luas, contohnya penanganan, integrasi politik, perubahan sosial, dan bencana alam. Yang kedua, resiko khusus, yaitu resiko apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian yang dapat diukur dan dikendalikan. Akibat yang ditimbulkan tidak menimbulkan dampak yang luas, contohnya tabrakan, kecelakaan kapal, dan ledakan mobil. Dan yang terakhir adalah resiko dinamis, yaitu segala bentuk resiko kerugian akibat perubahan dalam ekonomi seperti fluktuasi pada nilai mata uang, nilai saham, maupun inflasi. Yang berikutnya yaitu pengukuran dan penilaian resiko di sektor angkutan. Yang
Yang pertama adalah probabilitas resiko. Dengan resiko yaitu naik turunnya harga bahan bakar, probabilitasnya adalah possible dan nilai resikonya 3. Nilai resiko 3 di sini karena naik turunnya harga bahan bakar bisa saja terjadi. Berikutnya adalah munculnya kredit lunak dengan probabilitasnya adalah probable dan nilai resikonya adalah 4 karena sering terjadi kredit lunak. Dan yang ketiga ada bisnis angkutan dipengaruhi oleh agen perjalanan dengan probabilitasnya probable dan nilai resikonya 4. Selanjutnya ada biaya izin trayek dengan probabilitasnya probable dan nilai resikonya 4. Selanjutnya yaitu biaya perawatan kendaraan dengan probabilitasnya frekuen dan nilai resikonya 5. Karena perawatan kendaraan ini dilakukan secara rutin dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Yang terakhir adalah fasilitas jalan yang kurang memadai dengan probabilitasnya probable dan nilai resikonya 4. Karena kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk transportasi umum. Oke, selanjutnya mengenai pengendalian risiko. Untuk deskripsi risiko yang pertama, naiknya bahan bakar akan mempengaruhi variabel cost dan menyebabkan harga tiketnya naik. Untuk tindakannya sendiri, memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan, dan untuk pengendaliannya melakukan penyesuaian tarif bagi angkutan umum. Untuk yang kedua, munculnya kredit lunak yang memberikan kemudahan dalam memperoleh kendaraan pribadi. Untuk tindakannya sendiri, meningkatkan pembangunan fasilitas transportasi khususnya jalan raya untuk mengakomodasi pergerakan angkutan umum dan mengembangkan sistem transportasi umum. Dan untuk pengendaliannya, melakukan perbaikan dan menambah sarana serta prasarana bagi angkutan agar masyarakat lebih mudah menggunakannya. Dan untuk yang ketiga, bisnis angkutan sangat dipengaruhi oleh bisnis lain yang bersifat searah seperti agen perjalanan. Untuk tindakannya, sopir dan awak angkutan umum bersikap lebih profesional dalam memberikan pelayanan bagi pelanggan. Dan untuk pengendalian sendiri, bekerja sama dengan agen perjalanan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Baik, untuk yang nomor 4, biaya izin trayek yang mahal. Untuk tindakannya, pemerintah memberikan subsidi operasional kepada angkutan umum. Dan untuk tindakannya, biaya trayek perlu dibantu agar proses pembayaran lebih mudah oleh kepala terminal agar pengurusan biaya sesuai dengan PAD. Baik, untuk yang selanjutnya, nomor 5, biaya perawatan dan permajaan armada yang terus berjalan meskipun penumpang sepi. Untuk tindakannya, melakukan perawatan secara teratur sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan untuk pengendaliannya, melakukan pengecekan moda transportasi secara teratur dan berkala. Baik, untuk yang terakhir, yang keenam, fasilitas jalan yang kurang memadai menimbulkan resiko kecelakaan dan waktu tempuh yang lebih panjang. Untuk tindakannya sendiri, memastikan sopir dalam keadaan fit dan sehat sehingga melakukan perjalanan dengan kondisi sopir yang baik. Selain itu, harus ada cadangan pengganti sopir. Dan untuk pengendalian sendiri, melakukan pengecekan jalur secara berkala. Dan untuk sopir dan awak juga harus dilakukan pengecekan supaya tetap dalam keadaan sehat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis matriks grading resiko. Yang pertama ada dampak. Dampak adalah seberapa berat akibat yang ditimbulkan dari pasien, mulai dari tidak ada cedera sampai ia meninggal. Dan untuk tabelnya sendiri, tingkat resiko yang pertama adalah tidak signifikan, yang kedua ada minor, yang ketiga moderat, yang keempat ada mayor, dan yang kelima katastrofik. Yang B sendiri, probabilitas. Probabilitas adalah seberapa seringnya insiden tersebut terjadi. Dan untuk tingkat resiko yang pertama sangat jarang atau rare, yang kedua ada jarang atau unlikely, yang ketiga ada mungkin atau possible, yang keempat ada sering atau likely, dan yang kelima ada sangat sering atau almost. Mari kita coba nilai seberapa berpengaruh risiko ini terhadap keberjalanan sektor bisnis angkutan berdasarkan perhitungan yang sudah dibuat menggunakan matriks grading risiko. Risiko yang pertama yaitu naik turunnya harga bahan bakar. Nah, ternyata berdasarkan perhitungan menggunakan matriks grading risiko, ternyata risiko yang pertama ini memiliki nilai 3 untuk probabilitas dan 3 juga untuk dampaknya. Berarti dia termasuk dalam kategori tinggi. Yang kedua ada risiko munculnya kredit lunak. Nah, ini ternyata dia mendapatkan skor 42. Yang berarti menurut matriks grading risiko ini termasuk pada risiko yang moderat.
Kemudian yang ketiga ada ketergantungan terhadap agen wisata. Risiko ini ternyata memiliki skor 4 untuk probabilitas dan 3 untuk dampaknya. Yang berarti risiko ini memiliki dampak yang cukup tinggi kepada sektor bisnis angkutan. Nah, kemudian yang keempat ada biaya izin trayek. Nah, ternyata ini juga memiliki skor 4 untuk probabilitasnya dan 3 untuk dampaknya, yang berarti dia termasuk tinggi pengaruhnya terhadap keberjalanan sektor bisnis angkutan. Kemudian yang kelima ada biaya perawatan armada. Nah, ternyata dia memiliki skor 5,5, yang berarti dia memiliki pengaruh yang cukup ekstrim terhadap keberjalanan risiko bisnis angkutan. Nah, yang terakhir ada risiko fasilitas jalanan yang kurang memadai. Nah, ternyata dia memiliki skor 4 untuk probabilitas dan 4 untuk dampaknya. Menurut matriks Garding risiko, ini termasuk risiko yang cukup ekstrim bagi keberjalanan kondisi angkutan sektor tidak bisnis terawat dengan angkutan. baik. Mesin kendaraan yang sudah tua dan sering mogok. Pemilik transportasi seperti kurang melakukan perawatan yang baik dan berkala. Meski saat ini sudah lahir moda transportasi online, namun sepertinya malah melahirkan masalah baru. Konflik sosial terjadi antara pengemudi transportasi konvensional dengan modern. Lalu ada rendahnya tingkat kesadaran pengendara. Pengguna jalan seperti pengendara motor dan pengemudi mobil pribadi dan umum masih banyak yang melanggar peraturan sehingga dapat membahayakan pengemudi lain. Selanjutnya ada belum meratanya pembagian jalan. Masih banyak daerah yang memperlihatkan transportasi umum dan transportasi pribadi berjalan di satu ruas jalan. Seharusnya ada pemisahan, transportasi pribadi harus mempunyai jalan sendiri, begitu juga transportasi umum. Dan yang terakhir, keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan lingkungan menjadi salah satu masalah yang dikritisi di seluruh dunia. Kebanyakan banyak tekanan yang dihadapi perusahaan baik dari pemerintah dan masyarakat untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan. Perusahaan dapat mengadopsi beberapa pilihan untuk mengurangi emisi gas karbon seperti optimasi rute dan beban, meningkatkan kemampuan mesin, melaporkan emisi, hingga penggunaan bahan bakar alternatif. Seperti diketahui bersama bahwa transportasi merupakan kebutuhan pokok masyarakat baik secara modern dan konvensional. Ketika masyarakat nomaden, yaitu masyarakat tradisional yang kehidupannya masih berpindah-pindah, belum ada sarana transportasi. Mobilitas tersebut dilakukan melalui kedua kakinya dijadikan transportasi. Namun demikian perkembangan pesat angkutan umum menimbulkan fenomena yang cukup beragam, seperti angkutan barang yang membawa muatan berat, misalnya truk besar, truk gandeng, truk tronton, truk kontainer, dan lain-lain melewati ruas jalan nasional. Ruas jalan yang dilewati tersebut berdampak kepada kemacetan lalu lintas karena jalannya yang lambat dan ukuran truk yang besar dan memakan lebar jalan. Di samping itu, kendaraan membawa muatan berat juga menyebabkan ruas jalan menjadi rusak. Contoh di ruas jalan sepanjang Pantura Jawa, Jalan Trans Sumatera, dan lain-lain setiap tahun dilakukan perbaikan terhadap ruas jalan yang mengalami kerusakan. Demikian pula yang dialami oleh angkutan orang atau angkutan penumpang. Pada kenyataan respon masyarakat kurang mengembirakan. Beberapa aspek dari kendaraan angkutan umum yang masih dikeluhkan oleh masyarakat, yaitu pertama, kondisi kendaraan yang sebagian besar kurang layak jalan. Yang kedua, perilaku sopir angkutan cenderung ugal-ugalan. Yang ketiga, para pengusaha angkutan umum lambat dalam melakukan permajaan kendaraannya. Keempat, banyak terjadi tindak kejahatan di angkutan umum seperti copet dan penjabretan. Yang kelima, menaikkan dan menurunkan penumpang tidak di halte tapi lebih banyak sebarang tempat sesuai keinginan penumpang. Buruknya kinerja pelayanan angkutan umum tersebut menyebabkan masyarakat lebih suka menggunakan kendaraan pribadi. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki mobil, mereka beralih ke sepeda motor. Dampak angkutan umum yang kinerjanya kurang baik antara lain terjadinya booming sepeda motor dan kendaraan pribadi. Kondisi demikian menimbulkan kemacetan terutama di kota-kota besar. Bahkan di masa ini hampir seluruh kota yang sedang berkembang baik di kota besar dan sedang sudah mulai menyelesaikan kemacetan.